Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian, dimanapun kalian berada, bertemu kembali dengan saya Romo Tino SSCC di dalam catatan pesiarah. Di dalam persiaran hidup kita, dalam konteks hidup bersama, aturan atau norma ada untuk menjaga segi-segi kehidupan bersama. Tatanan itu hanya akan menjadi kata-kata yang indah tanpa makna atau omong kosong ketika hanya sekedar dituliskan dan dipaparkan. Sebagai orang beriman, hari ini kita ditantang untuk tidak hanya pandai di dalam merangkai kata, tetapi menghidupi aturan yang ada demi sebuah keselamatan bersama. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan pesiarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, melalui Yesus Kristus Putramu, Engkau telah menyatakan perintah baru, yaitu cinta kasih kepadamu dan kepada sesama. Kami mohon, berilah kami kekuatan untuk menjadi pelaksana perintah-Mu itu dengan setia. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Dari kitab Ulangan kita belajar bahwa kualitas aturan itu menjadi terbukti ketika aturan itu mempersatukan, menguatkan, dan membuat suatu komunitas, bangsa, atau negara semakin kuat di dalam aturan itu. Aturan yang berasal dari Tuhan itu tidak melenyapkan nyawa, tetapi justru menjamin kehidupan setiap orang yang bernaung di dalam aturan itu. Sebuah bangsa disebut besar, kuat, bukan karena kuantitas masyarakatnya, melainkan dinilai dari kualitas hidupnya, kualitas anggotanya, kualitas masyarakatnya. Sebagai anggota gereja yang hidup dan bersiarah di dunia ini, hari ini kita ditantang untuk menunjukkan kualitas iman kita, bukan jatuh pada kuantitas, seberapa banyak atau seberapa rajin kita pergi ke gereja, tetapi bagaimana kita menghidupi iman kita di dalam persiaran hidup kita sehari-hari. Di dalam bacaan kedua dari surat Rasul Yakobus, kita juga diingatkan oleh Rasul Yakobus sebagai jemaat orang beriman. Kita menerima atau menyatakan diri menerima firman Tuhan. Tetapi itu tidak cukup menerima firman Allah yang disampaikan melalui para nabi, orang-orang utusannya untuk menyapa kita. Firman itu tentunya didengarkan, dan tidak hanya didengarkan, tetapi juga diterima serta dilaksanakan di dalam persiaran hidup kita. Yakobus mengajak Anda dan saya serta kita semua untuk menjadi pelaku firman. Omong kosong kita menghafal jika kita tidak melakukan firman itu di dalam hidup kita. Untuk apa? Rangkaian kata yang indah itu diingat jika tidak untuk dilaksanakan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Jangan kita menjadi pribadi yang dikritik oleh Yesus hari ini. Sebagaimana Markus menggambarkan itu, adanya pertentangan Yesus dengan kaum Farisi. Mereka dikritik bukan karena hukum Tauratnya, tetapi karena mereka hanya jatuh pada sikap yang tidak dikehendaki Allah. Mereka hanya ingin menunjukkan kesombongan dirinya
kemampuannya mengikuti aturan-aturan yang ada, tetapi hati mereka jauh, hati mereka tidak dekat dengan Dia yang ia percayai. Oleh karena itu Yesus mengkritik kemunafikan dan sikap berlebihan pada hal-hal yang kecil, tetapi hal-hal besar seperti tidak dilihat atau tidak didengar, meskipun sebenarnya mendengar dan mengetahuinya. Kritik pedas ini disampaikan untuk menunjukkan bahwa yang terpenting di dalam hidup Anda dan saya serta kita semua sebagai warga gereja dan juga warga negara untuk hidup secara batin, jiwa, menjaga hati kita, tidak hanya secara lahiriah. Contoh orang yang taat secara lahiriah ialah mereka yang taat karena ada yang ditakuti. Mereka yang rajin karena ada yang mengawasi. Mereka yang tekun karena merasa takut untuk dihukum. Tetapi ketika semuanya itu tidak ada, seperti kuda lepas dari kandangnya. Inilah yang dikritik oleh Yesus. Anda dan saya serta kita semua diajak untuk menginspirasi, menjadi terang di antara bangsa-bangsa, menjadi terang yang menginspirasi di antara sesama kita untuk senantiasa tekun, taat, dan setia, bukan karena ada yang mengawasi, tetapi karena kita menghidupi firman itu di dalam tindakan dan di dalam persiaran hidup kita. Dengan demikian, di dalam kesaksian kita akan menjadi berkat dan tanda akan kasih Allah. Jadilah pribadi yang berani menginspirasi. Ingat, sebuah aturan yang tepat dan memiliki kualitas tinggi itu menyelamatkan dan mempersatukan. Tetapi jika itu adalah keinginan pribadi, seringkali melenyapkan sesama kita dari persiaran di dunia ini. Semoga berkat Tuhan senantiasa melindungi dan memberkati kita semua dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih, aturan ada bukan untuk melenyapkan manusia. Aturan akan menjadi berguna ketika dibuat berdasarkan atas kebijaksanaan demi keutuhan dan keselamatan. Kita sebagai orang beriman ditantang dan diajak untuk senantiasa menjadi tanda kasih Allah dengan setia dan tekun melaksanakan prokes. Tetap jaga kesehatan, Tuhan memberkati kita semua. Amin.